terpidana mati narkoba yang siap dieksekusi. Ya, dari 11 nama tersebut seluruhnya merupakan warga negara asing. Ke-11 nama tersebut terdiri dari 5 warga negara Nigeria, 2 warga negara Amerika Serikat, 2 dari Malaysia, dan 1 orang masing-masing dari Zimbabwe dan Senegal. Keputusan eksekusi ini berada di lingkungan kejaksaan di wilayah Jakarta. Dari total 43 terpidana pelaku narkoba yang dihukum mati, 11 terpidana ini sudah melakukan upaya hukum hingga peninjauan kembali. Sementara sisanya masih menunggu keputusan atas upaya hukum, baik banding, kasasi maupun PK. Sementara itu, gembong narkoba Freddy Budiman baru saja mengajukan peninjauan kembali pada 16 Maret. Namun, jika keputusan atas PK Freddy ditolak, dengan segera tidak menutup kemungkinan Freddy akan berada dalam daftar eksekusi mati tahap ketiga. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan eksekusi hingga saat ini masih menunggu arahan dari Jaksa Agung. Dari 43 ini ada yang mengajukan banding, ada yang mengajukan kasasi, dan ada juga yang mengajukan PK. Tetapi yang sudah mengajukan PK terakhir lain ya, ada 11 orang. Tapi kalau sudah hukuman mati kan itu sudah pasti gembong-gembong besar. Dan saya lihat data-datanya ini semua dari luar negeri. Tim gabungan Polresta Medan dan BNN Provinsi Sumatera Utara menggerebek kawasan Kampung Bombay yang ini ternyata dikenal merupakan kawasan rawan narkoba di kawasan Tembung. Sementara polisi menyita puluhan alat komunikasi dan barang bukti sabu dari razia di Lapas Narkotika Gintung, Cirebon, Jawa Barat. Dalam penggerebekan kawasan yang kerap disebut Kampung Bombay ini, tim gabungan menggeledah beberapa rumah yang diduga sebagai lokasi yang kerap digunakan untuk pesta narkoba. Dari salah satu rumah, petugas mendapati seorang pengedar dan pengguna narkoba tengah melakukan pesta sabu-sabu. Petugas terus melakukan penggeledahan terhadap rumah lainnya dan berhasil menangkap pengedar lainnya. Total 10 tersangka, berikut barang bukti berupa 10 paket sabu-sabu, puluhan alat hisap sabu, dan 1 kilogram daun ganja kering dibawa ke Mapolresta Medan untuk proses pengembangan. Satu persatu blok kamar yang ada di Lapas Narkotika Kelas 1 Gintung, Cirebon, Jawa Barat digeledah oleh petugas kepolisian dan petugas lapas. Selain memeriksa seluruh isi kamar, petugas juga melakukan tes urin kepada seluruh penghuni lapas. Hasilnya, sejumlah penghuni lapas positif menggunakan narkoba. Dalam penggeledahan ini, petugas gabungan juga menemukan sejumlah alat hisap narkotika dan alat komunikasi yang diduga kerap digunakan oleh para penghuni lapas. Petugas juga menemukan narkotika golongan 3 jenis pil yang disembunyikan di dalam toilet. Seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Dinkes Provinsi Lampung ditangkap polisi di tempat kerjanya karena menjadi pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Pada polisi, pelaku mengaku mendapatkan narkotika dari rekannya yang merupakan narapidana di Lapas Waihui, Bandar Lampung. Dalam setiap transaksi, pelaku mendapat keuntungan Rp500.000. Polisi masih mengembangkan kasus ini, termasuk dugaan jaringan narkoba di lapas. Tim Liputan Metro TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pasca insiden tabrakan antara pesawat Batik Air dengan pesawat ATR Transnusa, banyak pihak menilai ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Bandara Halim Perdana Kusuma yang notabene berada di bawah kewenangan pihak militer Angkatan Udara. Ya, saat ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi terus menggali informasi terkait penyebab dari insiden tersebut. Setelah mendapatkan data-data dari pihak Tower Bandara Halim Perdana Kusuma terkait peristiwa tabrakan pesawat Senin malam, pihak KNKT masih harus menggali informasi lebih lanjut dari pihak Air Traffic Control. ATC menjadi ujung tombak pemberian izin pesawat Batik Air untuk lepas landas dan pesawat ATR Transnusa yang ditarik ke hanggar. Selain memanggil petugas ATC, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT juga akan memanggil petugas ground handling serta kru pesawat. Saat ini KNKT masih berusaha membuka kotak hitam dan mentransfer seluruh informasinya untuk ditranskrip. KNKT mengindikasikan faktor utama dari tabrakan dua pesawat ini karena human error. Kan memang di Halim ini tidak ada parallel taxiway, tapi apapun mereka harus punya prosedurnya untuk itu. Bagaimana untuk mengatasi masalah pergerakan pesawat. Satu take off, satu masih taxi. Nah ini kita juga perlu melihat SOP-nya seperti apa.
Pelaksana tugas sementara Kepala Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Muzaffar, tidak menampik jika ada kesalahan dalam air traffic control yang memberikan izin kepada kedua pesawat untuk melintas di landasan yang sama. Selama ini, Bandara Halim Perdana Kusuma hanya menggunakan sistem aerodrome manual atau visual pandangan mata tanpa radar dari ATC. Selama aerodrome dia kompleks terhadap CHR 139 itu safe untuk diterbangkan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Berarti tidak masalah walaupun hanya ada satu runway saja yang dipakai untuk militer maupun juga sipil. Iya, kalau sipil pakai berarti yang militer nggak pakai, kan gantian gitu biasa. Dan semua juga kalau sipil diplot juga kita dapat konfirmasi juga dari militer. Jadi nggak ada satupun yang dihambat. Pengamat penerbangan Cepi Hakim menilai, jika tidak adanya taxiway atau jalur khusus untuk pesawat melintas, membuat runway Bandara Halim Perdana Kusuma menjadi padat. Kapasitas Bandara Halim tidak sesuai dengan banyaknya jumlah penerbangan dan tidak sesuai dengan persyaratan keselamatan penerbangan internasional. Bahwa memang penyelenggaraan penerbangan sipil komersial di Indonesia banyak hal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan internasional. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak memenuhi persyaratan keselamatan terbang, maka itu berarti kita dekat sekali dengan kecelakaan. Itu yang harus dibenahi terlebih dahulu. Kita sedang bekerja keras untuk membenahi itu. Walau berada di bawah kendali TNI Angkatan Udara, koordinasi penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma antara militer dengan sipil sudah dilakukan dengan baik. Namun pihak bandara akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk memperbaiki sistem pengawasan serta keamanan penerbangan. Sudah seharusnya, bandara yang juga dipergunakan sebagai pangkalan udara militer, penerbangan VVIP Presiden RI, serta sipil bisa menjamin penerbangan yang aman. Tim Liputan, Metro TV. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi lain pemirsa, di antaranya parlemen akan segera membahas rancangan undang-undang pengampunan pajak. Anda kembali di Metro Siang pemirsa, masa sidang keempat periode 2015-2016 DPR kembali dibuka usai reses dalam rapat paripurna ke-23. Ketua DPR Ade Komarudin menyampaikan pandangan DPR terkait beberapa isu strategis dan perkembangan rancangan maupun revisi undang-undang yang menjadi prioritas untuk dibahas dalam masa sidang ini. Jessica Wawar akan melaporkan informasi selengkapnya langsung dari gedung DPR Jakarta. Jessica, bagaimana perkembangan pembahasan rancangan undang-undang tax amnesty dan juga revisi untuk undang-undang pilkada? Ya, dalam pidato pembukaan sidang keempat tahun persidangan 2015-2016 Zakia, Ketua DPR Ade Komarudin menyampaikan beberapa hal, salah satunya terkait dengan dokumen-dokumen terkait dengan rancangan undang-undang maupun revisi undang-undang yang sudah masuk ke pimpinan DPR. Salah satunya adalah revisi undang-undang pilkada, di mana revisi undang-undang pilkada ini surpresnya sudah diterima oleh pimpinan DPR pada akhir Maret lalu, dan nantinya revisi undang-undang pilkada ini menurut Ade Komarudin akan didorong untuk dibahas pada masa persidangan kali ini. Dan memang seperti kita ketahui bersama, revisi undang-undang pilkada yang sudah diterima oleh DPR ini yang merupakan usulan atau inisiatif dari pemerintah yang diajukan oleh pemerintah terdiri dari 34 poin atau 34 pasal perubahan. Salah satunya perubahannya adalah terkait dengan partai yang tengah berkonflik tidak bisa diikut sertakan dalam pilkada. Ketua DPR Ade Komarudin juga menyampaikan selain revisi undang-undang pilkada yang nantinya akan dibahas pada masa persidangan ini adalah undang-undang yang tengah dibahas atau nantinya sudah menjadi komitmen dari Ketua DPR maupun DPR adalah rancangan undang-undang teks amnesti atau pengampunan pajak. Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan bahwa RUU teks amnesti ini akan didorong untuk dibahas dan diselesaikan pada masa persidangan ini, mengingat nanti pemerintah akan mengajukan RAPBNP pada pertengahan tahun nantinya. Dan ini juga memang merupakan menjadi komitmen dari pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR Ade Komarudin pada saat melakukan rapat pimpinan bersama atau rapat koordinasi bersama dengan pemerintah di Istana Negara bersama dengan Presiden Joko Widodo. Selain RUU teks amnesti, revisi undang-undang pilkada, Ade Komarudin juga menyampaikan salah satu rancangan undang-undang atau revisi undang-undang yang akan didorong diselesaikan pada masa persidangan ini yaitu revisi undang-undang anti terorisme. Dan memang masa persidangan ini Zakia baru saja dibuka pada sidang paripurna ke-23 tadi usai anggota DPR melakukan reses. Zakia. Ya, Jessica, ini terkait dengan Fahri Hamzah yang sudah dipecat dari PKS. Apa respon pimpinan parlemen mengenai legitimasi Fahri sebagai wakil ketua DPR?
Hingga saat ini Fahri Hamzah Zakia masih dinyatakan atau masih menjabat sebagai salah satu pimpinan DPR, tepatnya Wakil Ketua DPR, mengingat pimpinan DPR menyatakan belum menerima surat secara resmi terkait dengan pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota dari PKS sendiri. Pimpinan DPR menyatakan belum bisa mengambil tindakan apapun karena belum menerima dokumen secara resmi dari partai. Nantinya proses pemecatan maupun mekanisme pemberhentian akan bergantung kepada partai, yaitu nanti akan yang merupakan atau memiliki kepanjangan tangan fraksi. Dan saat ini pimpinan DPR atau Ketua DPR Ade Komarudin juga menyatakan ini berdasarkan peraturan DPR nomor 1 tahun 2015 terkait dengan tata tertib DPR. Pada pasal 15 mengatur bahwa setiap anggota partai yang diberhentikan dan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka proses pemberhentian harus menunggu keputusan tetap dari hukum secara final dan juga mengikat. Untuk itu pimpinan DPR masih menunggu nanti proses hukum yang tengah berlangsung, karena seperti kita ketahui bersama, Fahri Hamzah mengajukan gugatan atas pemecatan dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berikut kami hadirkan kutipan pernyataan dari Ketua DPR Ade Komarudin terkait dengan status Fahri Hamzah di DPR saat ini. Dan tertunda atau tidak tertunda, ya kami harus menghargai proses hukum. Proses hukum berjalan sesuai dengan tahapannya, ya kita ikuti sampai keputusan hukum yang tetap. Tapi secara resmi berkas-berkas sudah diterima, sudah diserahkan dari instansi. Kami sampai hari ini belum dapat apapun, baru dengar dari kalian semua. Itu. Ada batas waktu nggak sih Pak dari pihak partai yang mengeluarkan surat itu untuk disampaikan langsung ke DPR? Kalau saya dengar dari kemarin berita dari teman-teman kan akan segera diajukan, tapi kami sampai hari ini belum. Meskipun memang masih menjabat secara sah atau sebagai Wakil Ketua DPR, namun tadi ada pemandangan yang cukup menarik, Zakia, dalam sidang paripurna. Fahri Hamzah tidak hadir atau tidak duduk dalam kursi pimpinan pada saat pembukaan masa sidang keempat ini, dan semua atau hampir seluruh pimpinan DPR lengkap dalam kursi pimpinan, namun kami para media tidak melihat adanya kehadiran Fahri Hamzah di gedung DPR maupun juga di ruang sidang paripurna. Saat ini status Fahri Hamzah menurut pimpinan DPR memang masih aktif menjabat sebagai anggota dan juga merangkap Wakil Ketua DPR. Namun terkait dengan mekanisme pemecatan dan pemberhentian nantinya masih harus menunggu surat secara resmi dari partai yang nanti akan menyurat ke pimpinan, dan juga bagaimana nanti proses hukum terkait dengan gugatan yang diajukan atau dilayangkan oleh Fahri Hamzah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pemecatan dirinya akan berlangsung. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Jessica Wawar atas informasinya. Ya, pemirsa, pimpinan DPR tetap memberikan kesempatan kepada Fahri Hamzah untuk duduk sebagai Wakil Ketua DPR meskipun DPP PKS telah memecat Fahri dari semua jenjang keanggotaan partai. Pimpinan DPR masih menunggu adanya keputusan hukum menyusul langkah Fahri yang mengajukan gugatan ke pengadilan atas pemecatan yang dilakukan DPP PKS. Melalui tim kuasa hukumnya, Fahri Hamzah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan lantaran merasa pemecatan dirinya oleh DPP PKS adalah tindakan melawan hukum. Pimpinan PKS yang digugat adalah Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Tahkim Salim Segaf Al-Jufri dan anggotanya, serta Badan Penegak Disiplin Organisasi Partai ke pengadilan. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar putusan DPP PKS berkaitan penghentian Fahri Hamzah batal demi hukum, karena Fahri merasa apa yang dituduhkan kepada dirinya tidak benar. Juga kita mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah lain, termasuk melakukan gugatan sengketa partai politik. Jadi ada gugatan perbuatan melawan hukum, ada gugatan penyelesaian perselisihan partai politik karena ada pemecatan. Kemudian juga kita mempertimbangkan langkah-langkah hukum lain yang dimungkinkan oleh peraturan undang-undangan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan bahwa pemecatan anggota DPR tidak semata-mata berdasarkan rekomendasi dari partai politik. Untuk itu, DPR akan menunggu proses hukum yang masih berlangsung dan tidak bisa mengambil putusan apapun. Fadli juga menyatakan hingga kini DPR belum menerima surat resmi dari PKS perihal pemecatan Fahri Hamzah. Kalau betul ada upaya hukum, maka tentu kita akan melihat sejauh mana upaya hukum itu berlangsung. Nah, sesuai dengan ketentuan dan apa yang menjadi jurisprudensi juga,
di DPR itu ya kita menunggu proses hukum itu. Kalau misalnya memang ada, katanya hari ini ada upaya hukum. Pergantian pimpinan DPR pernah terjadi saat Setia Novanto digantikan rekan satu partainya, Ade Komarudin sebagai ketua DPR. Bedanya adalah saat itu Novanto mengundurkan diri akibat kasus saham Freeport, sementara Fahri dipecat partainya. Tim Liputan, Metro TV. Parlemen akan segera membahas rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty agar bisa disahkan pada tahun ini. Ya, RUU Pengampunan Pajak ini diharapkan dapat mengembalikan dana yang terparkir di luar negeri sehingga mampu mendongkrak pendapatan negara. Pemerintah memastikan RUU ini memiliki asas keadilan. Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan segera dibahas di Parlemen. RUU Pengampunan Pajak ini diharapkan dapat mendatangkan repatriasi dana ke Indonesia dengan potensi nominal angka yang sangat besar, sehingga mampu mendongkrak pendapatan pajak. Anggota Komisi 11 DPR RI Airlangga Hartanto mengatakan pembahasan rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dilakukan pada masa sidang setelah reses. Targetnya disahkan paling lambat di kuartal ketiga tahun ini. Ya, saya rasa ini targetnya 2016 itu harus, kalau enggak nanti di 2018 nanti kita tidak bisa optimal. Tetapi ini kan undang-undang ini kan pakai supres presiden, jadi ada surat presiden. Kalau surat presiden maka itu langsung dibahas di Bamus, Bamus langsung menyerahkan apakah ini dibahas di Komisi 11 atau ini dibahas melalui Pansus. Sementara itu pengamat pajak Justinus Prastowo mengkalkulasi dana repatriasi optimal yang masuk ke Indonesia sebesar 500 triliun rupiah. Berdasarkan data Badan Pajak Amerika yang disebut Internal Revenue Service atau IRS, ratusan orang menyimpan dananya di negara surga pajak seperti Luxembourg dan Swiss. Dana inilah yang perlu ditarik ke Indonesia dengan jumlah yang perlu diawasi pula agar tidak menjadi bumerang. Jadi kalau kita tiba-tiba kebanjiran likuiditas, itu juga nggak baik bagi perekonomian kita. Apalagi devisa kita kan hanya 110 miliar, itu hanya sekitar 1.200 triliun. Kalau sampai 2 kali devisa, tiba-tiba rupiah akan menguat 2 kali. Ekspor kita, yang akan bahaya adalah ekspor kita. Di sisi lain, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro memastikan adanya asas keadilan dalam penyusunan RUU Pengampunan Pajak. Ada sistem penalti khusus bagi pendaftar pengampunan pajak. Sebagai kompensasi bagi wajib pajak yang patuh, saat ini pemerintah sedang menggodok aturan penurunan pajak penghasilan bagi badan maupun perorangan. Tarif BPH badan maupun orang menjadi lebih kompetitif. Tahun badan. Untuk orang juga akan secara implisit itu sebenarnya adalah penurunan. Ya, menurunkan tarif BPH, tapi tidak main di tarifnya, tapi main di thresholdnya. Ya, jadi itulah nanti yang mudah-mudahan menjadi stimulus bagi perekonomian. Dan tadi siapapun yang ikut amnesti dia membayar dari segi asetnya. Sekali lagi ini persentase terhadap aset, bukan persentase terhadap income seperti yang kita jalankan. Sebelumnya pemerintah mensinyalir dana yang ada di luar negeri diindikasikan lebih besar dari jumlah pendapatan domestik bruto Indonesia saat ini yang berjumlah 11.400 triliun rupiah. Dari Jakarta, Larasa Anissa, Yukri Prabudi, Metro TV. Dan bisa kami akan kembali dengan informasi lainnya, di antaranya The Panama Papers, bocoran dokumen yang mengungkap penggelapan pajak oleh pengusaha dan politisi dari 50 negara terus memicu kontroversi.